Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum IPA, ada Ibu Dr. Dewi Langkana MSc, Ibu Dr. Chansyanah Diawati MSI, dan Ibu Dr. Fianti MPD. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggotakan Eva Zakiana, Irman Syahkaroror, dan saya sendiri Melisa Fitri akan mempresentasikan laporan percobaan pembuatan produk yogurt dari jerami buah nangka dengan starter Biocool dan Yakult. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa potensi buah nangka di Indonesia ini cukup banyak. Nah, buah nangka ini biasanya dimanfaatkan melalui daging buah nangkanya, gitu ya, diambil daging buah nangkanya, sementara untuk biji dan dami atau jerami buah nangkanya itu biasanya dibuang dan menjadi limbah di lingkungan masyarakat. Nah, padahal dami dari buah nangka itu ternyata memiliki kandungan yang sama seperti daging buah nangkanya, yaitu ada air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, serat, dan gula. Selain itu, kandungan karbohidrat pada dami dari buah nangka ini juga terdiri dari glukosa, sukrosa, pati, serat, dan pektin. Nah, sehingga dengan kandungan yang kaya tersebut, maka jerami buah nangka ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Nah, berdasarkan penelitian akhir-akhir ini, bahwa pemanfaatan dami dari buah nangka sebagai produk pangan itu bisa dijadikan seperti tepung, kue kering, dan selai jerami nangka. Akan tetapi dalam hal ini masih sedikit sekali penelitian yang memanfaatkan dami atau jerami buah nangka dalam pembuatan yogurt. Yogurt adalah salah satu produk fermentasi susu yang menggunakan bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Nah, yogurt banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga pengolahan yogurt dari jerami atau dami buah nangka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani buah nangka, dan yogurt juga baik bagi kesehatan tubuh karena kandungan gizi dan bakteri probiotik yang ada pada yogurt dari jerami atau dami buah nangka. Nah, oleh karena itulah dami atau jerami dari buah nangka ini dapat dikembangkan menjadi produk olahan, yaitu menjadi yogurt. Proses pembuatan yogurt dari jerami atau dami buah nangka ini memanfaatkan proses bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi ini juga sesuai dengan pembelajaran IPA yang ada di tingkat SMP di kelas 9 dengan KD 3.7, yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. KD 4.7-nya membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan KD tersebut, diharapkan kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu dapat membuat salah satu produk bioteknologi konvensional dengan bahan yang mudah ditemukan. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian pembelajaran, diperlukan suatu inovasi produk yang menerapkan konsep bioteknologi konvensional, yaitu dengan cara percobaan atau praktikum. Nah, dengan percobaan atau praktikum pada materi bioteknologi, siswa akan terlibat secara langsung pada proses pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu yogurt dari jerami atau dami buah nangka dengan starter Biocool dan Yakult. Adapun rumusan masalah dari percobaan ataupun pembuatan produk yang kami kembangkan yaitu bagaimana membuat yogurt dari jerami atau dami buah nangka dengan penambahan starter Biocool dan Yakult. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan yogurt dari jerami buah nangka dengan penambahan starter Biocool dan Yakult. Ini identifikasi pembelajarannya ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7, pokok bahasan mengenai bioteknologi, subnya tentang bioteknologi sederhana untuk kelas
9 semester 2. Nah, berikut ini adalah beberapa jurnal rujukan yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan produk yogurt ya. Maaf, ini dari jerami atau dami buah nangka dengan penambahan starter Biocool dan Yakult. Oke, terima kasih. Saya Irman Syakaror akan melanjutkan presentasinya terkait bab 2, yaitu kajian teori. Nah, kita harus tahu dulu apa itu bioteknologi konvensional, kemudian yogurt, dan juga jerami atau dami dari buah nangka yang kami pakai sebagai bahan dasar dari yogurt yang kita buat. Nah, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk atau barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui sebuah proses yaitu fermentasi. Nah, untuk salah satu bioteknologi konvensional yang kami buat yaitu yogurt ya, yang mana yogurt ini merupakan hasil olahan susu yang diproses melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur organisme yang baik, yaitu bakteri asam laktat sebagai starter. Nah, di sini yogurt yang kami kembangkan yaitu dari jerami dami buah nangka, yang mana dami ini merupakan bagian dari buah nangka yang berupa serabut-serabut putih yang membungkus daging buah. Nah, kandungan dari dami ini berupa air, protein, lemak, ada karbohidratnya juga, vitamin C, dan juga serat kasar, dan juga ada gula. Nah, di sini ya, Biocool juga kami jelaskan, Biocool itu merupakan yogurt murni hasil fermentasi susu yang menggunakan kultur Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat atau Lactobacillus reesii. Nah, kita masuk ke bab 3 terkait prosedur percobaan. Untuk terkait waktu pelaksanaan percobaan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022, yang mana pelaksanaan pembuatan yogurt ini dari jerami buah nangka dengan starter Biocool dan Yakult dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini ya, dibantu dengan kompor ya, ada baskom, gelas ukur, ada panci, dan juga mangkuk dengan penutup. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu jerami dari buah nangka 200 gram, susu bubuk 200 gram, Biocool 65 ml, Yakult 65 ml, gula pasir 100 gram, Aquadis 500 ml. Nah, untuk terkait prosedur percobaan, yang pertama kita menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan yogurt dari jerami buah nangka ini. Kemudian, jerami buah nangka dicuci dan dibersihkan. Kemudian kulit dari buah jerami nangka ini ya dihaluskan dengan menggunakan blender dengan perbandingan jerami buah nangka dan air yaitu 200 gram kulit 500 ml air. Nah, kemudian sari jerami buah nangka yang telah kita haluskan akan disaring dengan kain saring dengan cara ditekan-tekan sampai diperoleh sari jerami buah nangka yang belum matang. Nah, kemudian merebus sari jerami buah nangka di atas kompor kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kami menambahkan 100 gram gula pasir, kemudian diaduk sampai rata, kemudian didinginkan dengan suhu ruangan. Nah, untuk percobaan, kami menakar sari jerami buah nangka itu sebanyak 300 ml dan membaginya ke dalam 2 wadah. Setiap wadah itu 150 ml. Kemudian itu kami menakar susu sebanyak 200 ml dan membaginya ke dalam 2 wadah, dan setiap wadah itu sebanyak 100 ml. Nah, setelah itu kami mencampurkan sari jerami buah nangka dan susu pada tiap-tiap wadah sehingga diperoleh campuran antara sari jerami buah nangka dan susu itu sebanyak 250 ml. Nah, kemudian kami menambahkan Biocool ya pada wadah 1 sebanyak 65 ml.
Kemudian menambahkan starter Yakult pada wadah kedua sebanyak 65 ml. Nah, tahap akhir yaitu diinkubasi selama 1 kali 24 jam hingga terbentuk yogurt. Nah, dasar inovasi yaitu dimulai dari pemanfaatan jerami buah nangka sebagai bahan pangan agar tidak terbuang dan mencemar lingkungan. Kemudian kami mengolah berbagai bahan pangan yang keberadaannya melimpah menjadi minuman yogurt dari jerami buah nangka. Oke, itu mungkin saja dari saya. Selanjutnya terkait bab 4, pembahasan akan dilanjutkan oleh Mbak Eva. Kepada Mbak Eva, saya persilahkan. Bab 4 pembahasan, adapun variabel kontrol dari percobaan yang kami lakukan yaitu volume dari sari jerami buah nangka dan waktu inkubasi atau lamanya inkubasi. Untuk variabel bebasnya yaitu starter dari Biocool dan Yakult, dan untuk variabel terikatnya warna, aroma, rasa, dan tekstur. Ini merupakan tabel hasil pengamatan sebelum yogurt dari jerami buah nangka difermentasi. Variabel bebas yang menggunakan Biocool atau starter Biocool sebanyak 65 ml, warnanya putih pucat, aromanya yaitu harum nangka dan harum khas Biocool karena dia menggunakan starter Biocool. Untuk rasanya manis dan teksturnya cair. Nah, sedangkan untuk variabel bebas Yakult sebanyak 65 ml, warnanya sama, putih pucat, aromanya harum nangka dan harum khas Yakult karena dia menggunakan starter dari Yakult. Untuk rasanya juga sama, yaitu manis dan teksturnya juga cair. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri itu dia Biocool dan yang sebelah kanan ini dia Yakult. Nah, yang selanjutnya ini merupakan tabel hasil pengamatan sesudah yogurt tersebut difermentasi. Untuk Biocool, penggunaan Biocool sebanyak 65 ml setelah difermentasi dia mengalami perubahan baik warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dari warna sendiri, dia putih pucat, agak krim kekuningan. Nah, aromanya yang menggunakan starter Biocool ini, dia harum nangka dan harum khas Biocool namun sedikit menyengat. Nah, untuk rasanya dia creamy dan asam. Teksturnya dia kental. Untuk Yakult sendiri sebanyak 65 ml starter Yakult ini warnanya pun sama seperti Biocool, yaitu putih pucat agak krim kekuningan. Namun aromanya harum nangka dan harum khas Yakult dan sedikit menyengat. Untuk rasanya sama, creamy dan asam, dan teksturnya kental dan sedikit cair. Nah, untuk perubahan warna yang terjadi pada kedua wadah tersebut, baik penggunaan Biocool, starter Biocool, dan Yakult, hasil perubahan warna tersebut itu diakibatkan karena adanya pengaruh penambahan susu. Nah, menurut Sugiono, pada tahun 2010, perubahan warna pada yogurt ini disebabkan oleh adanya dua pigmen kuning pada bahan baku susu, yaitu karotine yang banyak terdapat pada lemak susu dan riboflavin yang banyak terkandung pada whey susu. Nah, ini menyebabkan perubahan pada warna yogurt. Untuk rasanya sendiri, setelah hasil dari fermentasi tadi, rasanya dia creamy dan asam, sama-sama creamy dan asam. Nah, rasa asam ini yang dihasilkan ini diakibatkan oleh terbentuknya asam laktat selama fermentasi yang dilakukan oleh bakteri. Nah, untuk penggunaan starter Biocool sendiri, ini bakterinya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Untuk bakteri dari Yakult yaitu Lactobacillus casei. Nah, bakteri
tersebut ini mengubah kandungan laktosa yang terdapat pada susu yang digunakan sebagai sumber energi selama perkembangbiakan bakteri dan akan menghasilkan asam laktat. Nah, terbentuknya asam laktat dari hasil fermentasi ini menyebabkan keasaman susu meningkat sehingga rasa yang dihasilkannya menjadi asam. Untuk dia teksturnya sendiri dari penggunaan starter biocool ini dia kental. Nah, kekentalan ini berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Muhalifah dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyebutkan jika semakin tinggi konsentrasi starter yang digunakan dalam pembuatan yogurt, ini akan menyebabkan tekstur pada yogurt semakin padat dan kental karena jumlah bakteri pada yogurt semakin banyak sehingga membuat yogurt lebih padat dan kental. Nah, untuk tekstur dari penggunaan starter Yakult ini dia kental dan sedikit cair. Dia berbeda dari penggunaan starter Biocool. Nah, hal ini disebabkan oleh Yakult itu berbentuk lebih cair daripada Biocool. Nah, sehingga semakin cair inokulan atau bakteri yang digunakan sebagai starter dalam pembuatan yogurt, maka bakterinya ini semakin sedikit dan hasil yang didapatkan pun menjadi encer atau cair. Nah, untuk dari aroma yang dihasilkan dari percobaan pada starter Biocool sebanyak 65 ml ini memiliki aroma nangka dan harum khas Biocool, namun sedikit menyengat dibandingkan wangi sebelum difermentasi. Nah, sedangkan untuk pembuatan yogurt dengan starter Yakult 65 ml memiliki aroma nangka dan harum khas Yakult namun sedikit menyengat. Nah, timbulnya aroma yang lebih menyengat ini dimungkinkan karena adanya flavor khas yogurt yang dihasilkan karena asam laktat dan sisa-sisa asetildehida, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan yang mudah menguap lainnya yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri. Nah, hal ini didukung oleh percobaan yang dilakukan oleh Yanti dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengatakan hasil metabolisme dari bakteri asam laktat juga akan membentuk asam laktat berupa senyawa diasetil dan aseton yang memberikan bau dan rasa susu fermentasi yang khas. Bab 5, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari percobaan pembuatan yogurt sari jerami buah nangka, yaitu dari warna yang dihasilkan yaitu putih pucat agak krim kekuningan. Untuk rasa, yogurtnya yang menggunakan starter Biocool dan Yakult itu sama-sama creamy dan asam. Untuk aroma yang dihasilkan dari pembuatan yogurt dengan starter Biocool sebanyak 65 ml ini memiliki aroma harum nangka dan harum khas Biocool namun sedikit menyengat. Nah, sedangkan untuk yogurt dengan starter Yakult sebanyak 65 ml ini memiliki aroma harum khas nangka dan harum khas Yakult namun sedikit menyengat. Nah, untuk tekstur dari starter Biocool ini kental, sedangkan untuk yogurt menggunakan starter Yakult kental dan sedikit cair. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.